semuanya, balik lagi sama aku Zani Arifka di Zona Mama Bella, zonanya ibu rumah tangga, penulis dan pembaca. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, hari ini aku mau bahas sesuatu sama kalian, yaitu tentang ini, paket ini. Ini adalah paket novel serial dari Julia Quinn yang sedang difilmin di Netflix. Yap, itu adalah seri Bridgerton. Entah apa itu ya sebutannya, tapi aku nyebutnya Bridgerton gitu aja karena susah. Jadi ya sudah, langsung saja. Pertama kali aku tahu serial ini itu karena banyak sekali yang nge-tag aku saat trailernya muncul. Jadi kan saat itu aku lagi nulis ceritanya Pangeran Sam tentang kerajaan juga, tapi kerajaan modern. Terus pembaca aku itu pada nge-tag aku di trailernya di Netflix. Aku cuma lihat-lihat gitu aja awalnya. Terus ya belum tertarik untuk nonton sebenarnya. Terus abis itu dua temanku namanya Dania dan Ica, rupanya mereka itu pas filmnya rilis mereka itu nonton. Jadi mereka itu gosip di grup kami, dan spoiler gitu di dalam grup itu. Jadinya ya siapa yang nggak tertarik. Jadi akhirnya aku nonton juga, langganan sama Netflix, lalu nonton juga, dan rupanya filmnya keren banget. Nah, setelah nonton itu aku merasa karakter-karakter di dalam film itu kuat banget, dan aku kayak tertarik gitu sama karakter lain di dalam cerita itu. Habis itu aku itu cari-cari informasinya tentang film itu. Rupanya film itu diadaptasi dari sebuah novel karya Julia Quinn. Aku carilah waktu itu. Aku cari dulu, ketemu, dan rupanya itu adalah serial. Jadi bukan novel cabutan satu judul gitu aja terus diangkat jadi serial, enggak. Tapi rupanya itu adalah cerita serial. Kalau yang aku lihat sih ada 9 judul serial Bridgerton itu bukunya. Nah, aku jadi tertarik dong buat baca karena kan memang suka baca, jadi aku tertarik banget buat baca novelnya. Nah, setelah itu aku coba cari e-booknya dulu. Jadi aku cari e-booknya dulu di Google Playbook, dan alhamdulillah ternyata ketemu. Di dalam film itu tuh karakter yang paling buat aku penasaran itu adalah karakternya Colin. Jadi kalau di buku ini Colin itu ada di seri keempat, tapi pas aku nonton filmnya itu aku paling penasaran sama dia. Jadi aku cari bukunya dia dulu nih di Playbook ini. Nah, ketemulah sama ini. Ini adalah ceritanya Colin. Kalau kalian pengen lihat ya. Ini. Nah, ya. Karya Julia Quinn. Kalau judulnya itu dalam bahasa Indonesia itu Romansa Mr. Bridgerton. Jadi kalian cari aja di situ kalau mau coba baca. Nah, aku tuh bacanya yang gratisnya dulu awalnya. Kan kalau di Playbook itu ada contoh gratisnya. Nah, aku baca contoh gratisnya dulu. Rupanya contoh gratisnya itu keren banget. Maksudnya itu gimana ya? Kalau kita itu baca buku terjemahan, kadang itu ada banyak sekali istilah-istilah yang nggak kita mengerti, begitu ya. Tapi Julia Quinn ini bagus banget tulisannya, biarpun ini terjemahan ya. Maksudnya sudah diterjemahin dalam bahasa Indonesia, tapi cara penyampaiannya tuh bagus banget. Aku tuh ngerti dan gak bingung, gak pusing, makanya aku lanjutin baca. Dan karena ceritanya bikin penasaran juga, makanya aku lanjutin baca. Dan aku beli di Playbook ini.
dan aku suka banget ceritanya Colin. Puas lah, maksudnya nggak menyesal karena sudah beli. Nah, setelah baca ceritanya Colin, ternyata rasa penasaranku itu nggak selesai. Makin penasaran lagi dengan seri-seri yang lain. Jadi, setelah baca ceritanya Colin itu, aku jadi penasaran dengan ceritanya kakaknya yang namanya Anthony. Anthony ini harusnya kalau di dalam buku ya, itu seri kedua. Jadi, ceritanya Daphne dulu, baru gitu ceritanya Anthony, lalu ceritanya Benedict, setelah itu ceritanya Colin. Harusnya seperti itu, tapi aku bacanya yang ceritanya Colin duluan. Makanya di situ banyak spoiler tentang ceritanya si Anthony dan juga si Benedict. Nah, ceritanya Anthony itu langsung aku cari juga di playbook. Nah, seperti ini. Kalau di playbook ya, covernya kalian lihat. Ini kalau bahasa Indonesianya itu Cinta Sang Viscount ya. Jadi Anthony ini jadi Viscount gitu di ceritanya. Viscount itu kayak gelar begitu ya, gelar bangsawan gitu ya, atau aku juga kurang tahu, tapi yang menurut pemahamanku itu seperti itu ya, kayaknya sih ya. Nah, Anthony ini bikin aku penasaran, jadi aku beli dia dulu. Terus aku baca, ya sama seperti Colin tadi, aku baca contoh gratisnya dulu kan, siapa tahu kan cuma bikin penasaran doang, tapi aku jadi nggak suka gitu. Maksudnya pas aku baca nggak sesuai ekspektasiku. Rupanya ceritanya bagus juga, jadi aku beli juga e-booknya. Di playbook ini aku beli. Aku baca sampai tamat, penasaran dengan ceritanya Benedict. Memang nih, astaga, bikin bangkrut ya. Jadi setelah itu aku cari ceritanya Benedict. Kalau ceritanya Benedict itu seperti ini covernya. Sama ya, aku carinya di Google Playbook juga dulu. Terus karena di Google Playbook itu kan ada contoh gratisnya, jadi aku baca contoh gratisnya dulu biar gimana ya, kalau mau beli tuh biar nggak beli kucing dalam karung begitu loh istilahnya. Jadi aku baca dulu contoh gratisnya dan rupanya bagus banget. Ini covernya ceritanya Benedict ya. Ini kalau di bahasa Indonesia itu judulnya Tawaran dari Sang Gentleman ya. Seperti itu. Dan di antara 3 cerita yang sudah aku baca karyanya Julia Quinn itu, yang paling aku suka ternyata ceritanya Benedict. Yang awalnya tadi aku itu ngefans banget dan suka banget sama ceritanya Colin, ternyata berpindah hati sekarang ngefans banget sama Benedict. Jadi kalau filmnya ditanyain nunggu yang seri berapa Mom, aku nunggu filmnya yang Benedict. Cuma nanti kalau filmnya Anthony sudah keluar, ini kan ceritanya Daphne ini kan sudah selesai. Jadi mereka katanya sudah garap yang seri kedua, yaitu ceritanya Anthony itu diangkat ke Netflix juga kan. Nah, kalau itu nanti sudah keluar ceritanya, tentunya aku juga pasti nonton. Tapi yang paling aku tunggu itu ceritanya Benedict dan Sophie. Begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Mom sudah baca semuanya belum? Aku jawab ya, aku belum baca semuanya. Jadi di antara 9 seri ini, aku itu baru baca 3 buku. Yang seri pertama yang The Duke and I itu ceritanya Daphne dan Simon, itu kan sudah lebih dulu difilmin. Maksudnya aku sudah lihat filmnya. Jadi untuk bukunya aku memang nggak niat beli di playbook dan juga baca di sana, karena kan memang sudah lihat filmnya, jadi secara garis besar aku sudah tahu ceritanya seperti apa begitu kan. Makanya aku lebih penasaran sama yang belum diangkat film. Jadi makanya aku beli dulu yang Colin, Anthony dan Benedict. Untuk yang seri-seri selanjutnya kayak ceritanya siapa itu adik-adiknya yang lain itu, aku juga penasaran sebenarnya, tapi rasa penasaranku itu nggak sebesar yang aku harus beli di playbook dulu, begitu. Jadi
karena aku sudah tahu ceritanya Julia Quinn ini bagus banget, makanya aku beli semua bukunya. Jadi aku nunggu sampai semua bukunya di tangan aku, baru aku baca yang lainnya, begitu ya. Jadi aku nggak baca dulu di playbook seperti yang 3 judul ini, karena lebih baik nunggu ini aja sekalian, jadi sambil baca, sambil meresapi. Karena biar bagaimanapun juga, kalau menurut aku ya, biar bagaimanapun juga membaca di buku fisik itu lebih gimana ya, lebih nyaman kalau menurut aku. Karena kan aku kerjanya itu sudah menghadap laptop, jadi aku sangat mengusahakan bahwa aku tuh nggak selalu natap ke arah gadget. Kayak baca e-book itu kan harus pakai HP atau tab begitu kan. Jadi aku tuh kalau misalnya baca itu aku usahakan beli buku fisiknya. Jadi baca di buku fisiknya biar nanti mataku itu kayak istirahat begitu ya. Istirahat dari layar begitu. Jadi kalau misalnya aku natap layar ya buat kerja, buat nulis, begitu aja, bukan buat baca. Kalau baca ya aku usahakan baca buku fisiknya biar mataku nggak lelah, seperti itu ya. Nah oke teman-teman, nggak usah banyak cincong lagi, aku pengen langsung buka bukunya ya. Di sini ada pisau, aku langsung buka di sini, dan nggak aku videoin full kayak yang pas aku buka paketku dari paketku yang buku itu. Aku nggak usah videoin kayak gitu, karena kalian pasti sudah lihat sendiri kan paketnya seperti ini, dan ini nggak ada tempatnya juga. Jadi ya sudah, aku buka seperti ini aja langsung. Semoga nggak salah ya, karena kemarin tuh aku ada beli buku di salah satu online shop ya, karena beli buku banyak seperti itu mungkin jadi online shopnya itu salah begitu masukinnya, jadi salah. Terus aku pernah juga beli set Harry Potter, dan itu sedih banget, ternyata aku dapat buku yang cacat. Jadi aku sedih banget, dan semoga ini enggak ya, semoga ini bagus semuanya, lengkap, dan ya pokoknya sesuai dengan yang aku harapkan begitu. Itu susah banget ini. Ntar ya. Jeng jeng, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 buku. Coba aku buka dulu ya. Bismillah. Semoga bener-bener bagus. Oh ya, infonya itu katanya dia mau keluar dengan cover baru. Kalau yang di versi bahasa Inggrisnya itu memang sudah keluar dengan cover filmnya, cover film kayak poster filmnya gitu. Tapi aku nggak suka, jadi dan daripada nunggu lama lagi, mending aku beli yang cover lama. Ini bukan cover lama sih, ini juga cover yang cukup baru, karena aku pas lihat buku keluaran Gramedia yang seri ini, buku Julia Quinn yang seri ini, itu covernya nggak kayak gini. Yang cetakan pertama dan cetakan keberapa gitu, itu covernya nggak seperti ini, nggak seperti seri ini. Jadi ini covernya juga yang cetakan yang cukup baru ya. Ini dia bukunya. Dikasih dikasih selotip lagi sama anunya. Ini yang seri pertama seperti ini, The Duke and I. Kalau bahasa Indonesianya Aku dan Sang Duke. Yang kedua ini Cinta Sang Viscount, ceritanya Anthony. Yang ketiga itu ini Tawaran dari Sang Gentleman. Udah lagi. Ceritanya si Benedict. Lalu yang keempat itu ini. Nggak fokus.
Judulnya Romansa Mr. Bridgerton. Ceritanya si Colin ya, my favorit. Jadi kalau di filmnya itu yang paling ganteng itu Colin. Jujur aja. Tapi rupanya setelah aku baca yang ceritanya Benedict, bagiku tuh Benedict ganteng banget sih. Aduh, memang otak ini. Nah, ini yang seri kelima, ini ceritanya si itu loh, adiknya Colin yang cewek. Siapa itu ya? Aku lupa namanya. Oh, Eloise. Ya, ceritanya Eloise. Ini judulnya itu Kepada Sir Philip dengan Penuh Cinta atau Sir Philip with Love kalau bahasa Inggrisnya. Maaf ya, aku tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris dan gramarku itu hancur banget dan nggak bisa ngomong juga bahasa Inggris, jadi ya maaf kalau kalian aneh dengerinnya. Nah, kalau yang ini tuh ceritanya Francesca kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Buku ke-6 ini ceritanya Francesca. Seperti ini. Judulnya itu Cinta Terpendam Sang Earl. Earl itu juga gelar kebangsawanan ya kalau di cerita-cerita history romance. Terus ke-6, ini ke-7. Ke-7 ini ceritanya siapa ini? Oh, Grigori. Ceritanya Grigori. Ini kalau di filmnya itu kayaknya Grigori nggak keluar deh ya. Karena dia tuh masih kecil kayaknya. Aku juga nggak seberapa paham karena pas nonton filmnya itu masih agak bingung gitu ya. Nah, ceritanya Grigori. Ini judulnya itu Menuju Pernikahan. Seperti ini. Ya, covernya. Lalu 7, buku ke-8 ini kayaknya ceritanya anak yang terakhir ini. Cewek ini. Namanya itu Hyacin. Aduh, susah banget. Ngijannya susah banget. Hyacin kan siapa ini? Ya pokoknya itulah. Judulnya itu Dalam Ciumannya. It's in His Kiss. Oh, ini ya covernya. Dan yang terakhir ini kayaknya ini keseluruhan. Kayaknya ini keseluruhan deh. Ini judulnya itu Bahagia Selamanya. The Bridgertons Happily Ever After. Seperti ini ya. Nah, untuk yang bertanya harganya ternyata harganya itu naik-naik. Kata teman-temanku ya yang sudah duluan beli, itu dulu itu harganya katanya nggak segitu, tapi ternyata sekarang itu harganya mahal-mahal ya, lumayan mahal lah begitu ya. Aku tahu karena aku juga penulis. Nulis itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran begitu ya. Jadi segini itu ya nggak mahal lah seharusnya ya, nggak mahal. Tapi kalau mungkin bagi sebagian orang ya mungkin mahal begitu ya. Kalau langsung beli kayak aku gini, langsung beli satu set gini ya mahal. Begitu ya. Jadi untuk yang cerita pertama itu yang The Duke and I, mana tadi? Yang ini itu harganya sekarang itu harganya mana ini tadi? The Duke and I harganya 84.000. Jadi dulu itu nggak segitu katanya sih, kata temanku yang sudah lebih dulu beli itu dulu itu nggak segitu harganya, dan sekarang karena filmnya diangkat jadi film, terus filmnya booming, makanya jadi mahal harganya katanya sih. Oh ya, informasinya ini aku beli di Tokopedia dan novelnya itu semuanya ori. Kalian cari aja tokonya, namanya Pusat Komik. Bukunya ori, bener-bener ori. Karena kan ada ori lah. Saya tahu ini bukunya ori. Kelihatan juga kan kalau misalnya ori dan gak ori itu kelihatan banget bukunya ya. Nah, ini tuh harganya yang The Duke and I ini 84.000. Lalu yang cerita kedua Cinta Sang Viscount ini harganya 82.000, ceritanya Anthony. Terus cerita ketiga Tawaran dari Sang Gentleman ini harganya 85.000, ceritanya si Benedict. Lalu cerita keempat mana tadi? Ceritanya si Colin, yang ini. Itu ceritanya si Colin ini
harganya 84.000. Jadi yang 4 buku ini mahal-mahal, sudah naik semua harganya, mahal-mahal. Lalu cerita kelima itu mana ya? Cerita kelima itu Tosir Philip. Ini ceritanya Eloise ini. Ini ceritanya itu 69.000 harganya. Terus cerita keenam itu Sang Earth, ini tadi Cinta Terpendam Sang Earth, ceritanya Francesca. Ini itu harganya 69.000. Terus cerita ketujuh itu ceritanya yang mana tadi? Ini salah. Ternyata ini dulu kah? Aku bingung. Ini yang Hyacinth dulu kayaknya, ini Dalam Ciumannya dulu. Ternyata ini yang seri 7 dulu ya. Ini 69.000 harganya. Kukira yang ini dulu, yang Gregory ini. Ternyata Gregory ini seri terakhir ya. Kalian komen kalau kalian tahu ya. Gregory ini seri terakhir atau kalau dari invoice-nya ini seri terakhir. Itu Menuju Pernikahan ceritanya Gregory, harganya 77.000. Dan yang terakhir ini itu Bahagia Selamanya itu 63.000 harganya, begitu. Jadi kalau di totalnya itu saya itu kemarin habis 682.000 itu belum ongkirnya. Ongkirnya itu masuk 3 kilo. Ongkirnya itu kena 45.000, asuransinya 3.000. Jadi total biayanya itu aku habis 730.000 untuk serial Julia Quinn yang ini, begitu ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu aja videoku kali ini membahas serial Bridgerton ini karya Julia Quinn. Aku seneng banget bukunya sudah sampai sama aku dan siap aku eksekusi. Next time aku akan bikin konten review. Jadi satu buku bakal aku review dan ya aku kasih tahu sama kalian ini tentang apa, terus ya seperti itulah, konten-konten review kayak gitulah. Yang penting jangan sampai spoiler. Tapi kalau spoiler ya maaf, cuma ya enggak lah, karena ini buku penulis lain ya, jadi aku usahakan nggak sampai spoiler nantinya. Tapi nanti aku akan bikin kontennya tentang buku ini karena aku seneng banget pas baca. Jadi kalau aku seneng baca sesuatu atau seneng melakukan sesuatu itu, aku ingin mengasih penghargaan begitu dengan orang yang membuat aku seneng. Jadi Julia Quinn ini sudah bikin aku senang, sudah bikin moodku bagus. Makanya aku ingin ngasih penghargaan. Selain aku beli bukunya, aku juga mau bikin konten tentang review bukunya juga. Jadi kalian tunggu ya di video aku selanjutnya. Oke, seperti itu aja videoku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Nanti kita ketemu di video-video aku selanjutnya dan juga di novel-novel aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye.